Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa qala aidan zayyana lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'ami wal khas dzalika matul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha biduhuli Ramadan haramallahu yashadahu 'alan nar. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun.
Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, untayan kalimat tahmid kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allahu Rabbul Alamin, yang senantiasa mencurah dan limpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga dengan limpahan nikmat tersebut kita pada hari ini bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan ampunan, bulan penuh rahmat, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, dan bulan yang diwajibkan pada siang hari kita untuk saum. Ini adalah merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk memperbanyak amal ibadah, meraih pahala kebaikan agar bisa menghapus dosa-dosa dan maksiat kita yang kita perbuat 11 bulan yang lalu. Dengan memperbanyak amal ibadah pada Ramadan ini, sesuai dengan namanya, Ramadan adalah artinya pembakaran, yaitu bisa membakar atau menghapus semua dosa-dosa kita. Sesuai dengan sabda Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa bersaum atau puasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan penuh dengan perhitungan, diperhatikan dari hal-hal yang bisa membatalkan saumnya dan pahala puasanya, hisaban dari kata hasiba, yaitu perhitungan, maka kata Rasulullah SAW memberikan jaminan ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni, gugur semua dosa-dosanya apa yang telah diperbuat pada masa-masa yang lalu. Mudah-mudahan segala niat kita, segala amal ibadah kita ini akan menghantarkan kepada kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Dalam mukadimah tadi saya bacakan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian digabungkan atau digandengkan dengan surat Al-Imran ayat ke-14. Yang akan saya bacakan di sini adalah surat ayat Al-Imran ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Dijadikan indah pada manusia bahwa dia mencintai syahwatnya, yaitu terdiri daripada an-nisa. Yang pertama adalah perempuan, wal banin, kemudian anak-anak laki-laki, wal muqantarati minadz dzahabi wal fiddah, kemudian harta yang banyak terdiri daripada emas dan perak, wal khailil musawamah, dan kendaraan-kendaraan yang bagus, kuda-kuda yang terpelihara, wal khail musawamah, wal an'am, dan binatang ternak, wal hadz, dan sawah ladang. Dzalika matal hayatid dunya, yang demikian itu adalah kesenangan daripada kehidupan di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah adalah tempat kembali yang sangat baik. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabab nuzul atau asbabun nuzul daripada ayat ini adalah pada suatu hari Rasulullah mengadakan pertemuan dengan utusan daripada pemuka-pemuka ahlul kitab dari negeri Najaret, dari negeri Najran, yaitu kaum Nasara. Maka ketika dalam pertemuan itu pemuka-pemuka ahlul kitab itu adalah datang dengan berbagai macam kebesarannya, pakaian-pakaian yang bagus, kuda-kuda yang bagus, dan berbagai macam kemewahan yang mereka pertontonkan di hadapan Rasulullah dan para sahabat. Dan ini terjadi adalah pada awal-awal Hijriah, tahun Hijriah. Ketika itu muslimin dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan dhaif, maka banyak di antara para sahabat yang kagum,
yang tergiur dengan kemewahan yang mereka perlihatkan pada waktu itu. Maka turunlah ayat ini. Maka dalam ayat ini, ayat keempat, ayat ke-15 dikatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kul, bahwa perempuan, anak laki-laki, harta yang banyak dari emas dan perak, kendaraan yang bagus, sawah ladang yang luas, itu adalah kesenangan dia. Betul kata Allah. Dzalika mataul hayatid dunya, yang semua itu adalah kesenangan, fasilitas untuk kesenangan hidup di dunia. Tetapi ada yang lebih baik daripada itu. Maka ayat selanjutnya mengatakan, qul a'udzubikum bi khairim min dzalikum. Katakanlah olehmu wahai utusanku, wahai rasulku, a'udzubikum bi khairim min dzalikum. Maukah kalian aku tunjuki dari yang lebih baik daripada itu semua? Maka kata Allah, lilladzina taqaw inda rabbihim jannatu tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Untuk orang-orang yang muttaqin, untuk orang-orang yang takwa, lilladzina taqaw inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka itulah jannah, yaitu surga-surga, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Kebun-kebun yang mengalir di bawah, di dalamnya air sungai, kemudian mereka kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharah, kemudian akan mendapatkan istri-istri yang taharah, istri-istri yang suci. Wa ridwanum minallah, dan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah sangat mengetahui, basir terhadap hamba-hambanya, apa yang diinginkan oleh hamba-hambanya. Ayat selanjutnya mengatakan, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Kesenangan itu, berbagai fasilitas yang ada dalam surga itu disediakan bagi orang-orang yang senantiasa berkata, ya Rabb kami, sesungguhnya kami beriman, kami telah beriman, faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Maka ampunilah segala dosa-dosa kami dan pelihara kami daripada siksa api neraka. Kemudian dikatakan secara spesifik, secara tafsir, secara terperinci, orang-orang muttaqin ini, orang-orang yang mendapat kesenangan tersebut, as-sabirina, ayat ke-17 surat Al-Imran halaman ke-52 baris paling atas. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Para hamba sekalian, tujuan kita diperintah puasa adalah, sasarannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua adalah menjadi orang-orang yang muttaqin. Maka dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita pada bulan Ramadan ini adalah ditadrib atau dibina, ditraining untuk mengamalkan 5 hal ini. Pertama, sabar. Bahwa kita diperintahkan puasa itu adalah untuk sabar pertama. As-sabirina. Dalam keadaan lapar, haus, kita tetap sabar untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Mudah-mudahan ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sidik, yaitu orang-orang yang jujur. Saum Ramadan mengajarkan kita kejujuran kepada kita. Betapa tidak, Ramadan adalah, atau puasa, ibadah puasa ini adalah ibadah sirriyah, sifatnya rahasia. Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Kalau kita mau, ketika kita berwudu dalam keadaan haus, bisa kita meneguk sebagian air kita, tapi kita tidak lakukan. Kenapa? Karena Allah mengontrol kita. Karena Allah tahu. Jadi ini mengajarkan kepada kita sidik. As-sabirina was-sadiqina kunil wal qanitina. Yang ketiga adalah qanit, tunduk pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini kita diajarkan agar di mana kita keluar dari Ramadan, agar kita menjadi orang-orang yang sabar, shadiq, kemudian qanit, kemudian wal munfikina, senantiasa berinfak. Pada Ramadan ini kita diajarkan atau diimbau atau disunahkan, dianjurkan untuk senantiasa mengulurkan tangan kita. Merogoh kocek kita untuk senantiasa gemar bersedekah. Karena ketika kita, ya, kalau kita baca dalam surat Al-Munafikun itu, ketika ruh kita
mau keluar dari jasad kita itu, yang dimohon kepada malaikat maut itu adalah agar ditangguhkan walaupun sebentar, agar kita bisa bersedekah. Jadi maka pada Ramadan ini kita diajarkan untuk senantiasa rajin bersedekah. Sedekah. Pada dohirnya, secara kasat mata kita bersedekah adalah untuk kepentingan orang lain. Tapi pada hakikatnya itu adalah untuk diri kita sendiri. Man amila solihan falinafsih. Barang siapa beramal baik, beramal solih, maka sesungguhnya dia telah beramal baik kepada dirinya. Wa man asaa, barang siapa berbuat buruk pada sesama, sesungguhnya dia keburukan itu akan kembali kepada dirinya. Wala tahsabanna alladziina yamkhulu ala ma atam khairul anfusihim. Jangan mengira orang-orang yang bakhil dengan hartanya itu bahwa itu adalah baik baginya. Bal huwa syarrul lahum. Sesungguhnya kebakhilan itu adalah sangat buruk bagi mereka. Sayutawwiquna ma bakhilu bi yaumil qiyamah. Sesungguhnya harta yang bakhil untuk disedekahkan itu adalah nanti di yaumil qiyamah akan dikalungkan di lehernya itu. Sayutawwiquna ma bakhilu yaumil qiyamah. Jadi para hamba sekalian, mari kita pada Ramadan ini kita terapkan karakteristik orang yang bertakwa. Pertama, sabar. Kemudian sidik. Kemudian qanit, tunduk. Wasadiqina, kemudian sedekah. Kemudian yang terakhir, wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang bertakwa itu adalah senantiasa gemar beristighfar pada sepertiga malam terakhir waktu sahur. Nah, ini Ramadan ini kita ditadrib, kita dibina. Sore harinya kita qiyamul lail. Pada sepertiga malam terakhir kita bangun untuk sahur. Di hari-hari yang lain maka sepertiga terakhir kita adalah sepertiga malam terakhir kita qiyamul lail. Mohon ampun kepada Allah dari segala dosa dan maksiat yang telah kita kerjakan pada hari-hari yang lalu. Mudah-mudahan para ikhwan dan akhwat sekalian, tausiah khutbah ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Oh, astagfirullah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sallallahu la ilaha illallah, sallallahu Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis. Allahu Akbar, la ilaha illallah.